3 prajurit Lipes Sobolim gugur. Operasi besar-besaran yang digelar sejak awal November, TNI Polri akhirnya menemukan markas baru OPM pimpinan Lipes Sobolim alias Cocor Sobolim yang selama ini dikenal sebagai dalang serangkaian serangan berdarah di Papua Pegunungan. Keberhasilan menemukan markas tersembunyi itu membuka babak baru operasi. Begitu titik koordinat dipastikan melalui pengintaian drone, helikopter tempur langsung dikerahkan untuk menghancurkan basis tersebut. Serangan cepat itu memicu kepanikan di tubuh OPM dan memecah konsentrasi pasukan mereka di beberapa wilayah. Dalam pengejaran lanjutan di 2 sektor berbeda, 2 komandan OPM dilaporkan tewas akibat tembakan terukur aparat gabungan. Namun operasi itu juga menyisakan duka, 3 prajurit TNI gugur setelah terkena tembakan balasan di lereng pegunungan Yahukimo. Operasi ini dilaksanakan sebagai respons atas meningkatnya kekerasan di Yahukimo sepanjang 2025 yang telah menelan 34 korban jiwa. Untuk itu, kekuatan elit seperti Yonif 6 Marinir, Yonif 521 Macan Kumbang, Yonif 641 Rider, serta Brimob Polda Papua dan Satgas Damai Cartens diterjunkan demi meredam teror OPM yang terus bergerak dari hutan ke hutan. Juru bicara OPM Sebis Sambom kembali menuduh TNI melakukan serangan udara menggunakan drone, helikopter, dan senjata berat. Militer Indonesia melakukan serangan udara, membuat warga sipil jadi korban, ujarnya dalam rilis tanggal 11 November tahun 2025. Namun, pernyataan itu dibantah tegas oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito. Menurutnya, operasi yang dilakukan merupakan penegakan hukum terukur, bukan serangan udara membabi buta. Tidak ada serangan udara seperti yang dituduhkan. Yang dilakukan adalah operasi darat dengan dukungan pemantauan udara, tegas Cahyo. Penemuan dan penghancuran markas baru OPM ini disebut sebagai bagian krusial dalam melemahkan jaringan separatis setelah sebelumnya tokoh KKB Lipes Sobolim berhasil dilumpuhkan dalam operasi terpisah. Berdasarkan data analisis Polda Papua per tanggal 23 Oktober tahun 2025, Yahukimo mencatat 22 insiden bersenjata dengan 34 korban jiwa. Meski situasi pusat kota kini berangsur stabil, aparat masih terus menjaga zona merah untuk memastikan jaringan OPM tak kembali membangun kekuatan.